Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenrawati Ibrahim, NIM B2306989, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi tentang infeksi menular seksual pada ibu hamil. Apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual atau IMS adalah disebabkan lewat hubungan intim baik secara vaginal, anal, ataupun oral. Macam-macam infeksi menular seksual. Yang pertama ada sifilis, kemudian ada gonore, kemudian ada ulcus mole, kemudian ada chlamydia, kemudian ada sifilis, kemudian ada trichomoniasis vaginalis, kemudian ada HIV/AIDS, dan yang terakhir kutil kelamin. Itulah macam-macam IMS yang terjadi pada ibu hamil. Penularan IMS dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh bibit atau virus dari penyakit yang terdapat dari cairan sperma atau cairan vagina dan darah. Kemudian, tidak melalui hubungan seksual. Tidak melalui hubungan seksual ini artinya yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, misalnya bergantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain atau pasangan kita sendiri. Lalu selanjutnya, apa saja gejala yang terdapat pada IMS? Yang pertama, terdapat benjolan atau luka, lekuhan di sekitar penis, vagina atau anus. Kemudian rasa gatal di vagina atau penis, rasa terbakar dan nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Kemudian keluar cairan dari penis atau kencing nanah atau vagina, merasa keputihan. Kemudian nyeri perut bagian bawah dan merasa demam ataupun menggigil. Apa akibat dari IMS tersendiri? Yaitu dapat merusak alat reproduksi yang dapat menyebabkan kemandulan, adanya gangguan saraf yang dapat menyebabkan pikun atau kebutaan, kemudian dia menularkan pada bayi yang dalam kandungan yang akan mengakibatkan kebutaan atau keterbelakangan mental. Kemudian menularkan pada orang lain atau pasangan dengan melakukan kontak seksual dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itulah akibat dari infeksi menular seksual tersebut. Cara mencegah infeksi menular seksual, yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum menikah. Jadi buat kalian para remaja, jangan sekali-sekali mencoba untuk berhubungan seksual sebelum menikah. Kemudian setia pada pasangan. Yang ketiga, gunakan alat kontrasepsi, contohnya seperti kondom. Kemudian tidak bertukar barang yang bersifat pribadi, contohnya pakaian dalam ataupun handuk. Hal yang perlu diingat mengenai IMS yaitu yang pertama, kalian wajib menjaga kebersihan alat kelamin, contohnya sering mengganti pakaian dalam dengan bersih. Kemudian yang kedua, perhatikan cara membersihkan alat kelamin setelah buang air. Kemudian yang ketiga, menghindari munculnya luka atau lecet di alat reproduksi. Kemudian yang keempat, jika mengalami gejala infeksi menular seksual, wajib segera periksakan ke dokter. Jangan coba-coba mengobatinya sendiri. Peran petugas kesehatan dalam pelayanan promotif dan preventif IMS dalam kehamilan, yaitu yang pertama, edukasi. Bidan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai resiko dan pencegahan IMS selama masa kehamilan. Yang kedua, konseling. Memberikan konseling terkait perilaku yang aman dan cara mencegah penularan IMS selama kehamilan. Kemudian yang ketiga, screening. Bidan melakukan screening pada ibu hamil. Kemudian yang keempat, koordinasi, yaitu bekerja sama dengan petugas agar terlaksananya pelayanan promotif dan preventif kehamilan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.